Halo biologis, ya bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Ya, seperti yang nampak di layar, di video saya kali ini saya akan sedikit membahas mengenai fakta unik ikan cupang ya. Berhubung lagi tren sekarang ini, banyak teman-teman saya yang melihara ikan cupang. Jadi saya membeli satu, kemudian akan kita bahas malam hari ini ya. Ada beberapa fakta unik yang sudah saya rangkum di sini. Oke, kita awali dari yang pertama. Ikan cupang ini sebenarnya mereka ada banyak spesies ya. Dari genus yang disebut dengan genus beta. Kemudian mereka ini satu familia ya dengan gurami. Mereka kerabat dekat gurami ini. Kalau dari segi nama spesies ya, nama spesiesnya ada berbagai spesies, diantaranya beta splendens, beta smaragdina, kemudian ada beta canoides. Ini yang menarik, ini yang terakhir. Beta canoides ini itu berasal dari Kalimantan ya, tepatnya di Sungai Mahakam. Ini spesial cupang asli Indonesia ya. Oke, kemudian genus beta ya, nama dari genus ikan cupang ini ternyata berasal dari nama klan prajurit kuno ya, yang disebut beta. Nah, itu asal usul dari nama ilmiah mereka, sehingga mereka termasuk ke genus beta ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ya, ikan cupang ini ternyata berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk negara kita ya. Mereka dari Asia Tenggara, dari Sungai Mekong di Thailand, dari Laos, dari Vietnam. Termasuk kita, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk dari Indonesia. Kemudian fakta unik yang berikutnya, yang nomor 3. Ya, bentuk yang seperti kita lihat sekarang ini ya merupakan hasil persilangan yang sudah didomestikasi ya. Warnanya yang unik, kemudian sirip-siripnya unik, itu adalah bentuk dari hasil persilangan selama beberapa abad ya. Yang ternyata bentuk aslinya itu yang di alam liar sedikit berbeda ya, yang cenderung warnanya itu kecoklatan dengan sirip yang tidak begitu lebat ya, seperti yang nampak. Di mana ikannya? Sembunyi dia di sana, malu-malu ya, karena tahu direkam mungkin. Nah, itu ya hasil persilangan hibridisasi, itulah yang memunculkan ya berbagai jenis nama dagang. Ada yang crown tail, ada yang double tail, ada yang half moon, yang setengah bulan setengah, seperti bentuk sirip ekornya seperti setengah bulan ya, setengah lingkaran. Kemudian ada yang comtail ya, dan lain-lain. Itu nama-nama dagang yang sudah banyak dipasarkan ya. Hasil dari persilangan ya, muncul dong cupang, biar kelihatan di sini kecantikanmu. Oke, yang berikutnya ya, pada di alam liar ikan cupang ini sebenarnya adalah aslinya insektivora ya, atau secara umum mereka karnivor sebenarnya, pemakan daging, pemakan serangga. Tetapi kalau di akuarium seperti ini, akuarium mini ini, mereka menjadi omnivor ya, pemakan tumbuhan bisa, kemudian memakan hewan juga bisa ya, sehingga kita memberikan mikrovelet seperti ini dimakan juga oleh mereka. Cacing-cacing kecil dimakan. Kalau ada beberapa tumbuhan ya, kita kasih ganggang dan lain-lain juga dimakan oleh mereka ya. Pintar mereka beradaptasi ya, karena di akuarium apapun yang ada makanannya ya dimakan oleh mereka. Nah, itu fakta yang keempat itu ya. Kemudian fakta yang kelima, nah ini yang unik ya. Hewan ini ya, ikan cupang itu bisa menghirup udara dari permukaan akuarium, permukaan air seperti ini ya. Kenapa? Karena mereka punya organ yang disebut labirin ya. Organ ini memanjang dari
lempeng insangnya. Nah, itu yang membantu mereka menangkap, menghirup udara dari permukaan air. Artinya apa? Artinya mereka ini lebih tahan terhadap kondisi air yang oksigennya minim. Nah, itu kabar baiknya. Ya, oleh karena itu seperti ini, tanpa adanya gelembung, tanpa adanya filter, mereka cukup lebih mampu bisa bertahan dari ikan-ikan yang lain. Ya, tapi kalau sudah airnya sudah terlalu keruh ya jadi ganti juga ya, kasihan dia bisa mati nanti di sana. Walaupun mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan yang perairan yang oksigennya cukup rendah ya. Nah, itu artinya pemeliharaan mereka cukup gampang. Oke, kita lanjutkan. Di fakta yang keenam, ikan cupang ini sangat suka bertarung ya. Kenapa? Karena sifat alamiah mereka adalah sangat teritorial ya. Mereka termasuk jenis ikan yang mempertahankan wilayah. Sehingga kita lihat di toko-toko cupang itu nggak ada cupang yang digabung sembarangan, terutama pejantannya. Pasti mereka sendiri-sendiri. Seperti di akuarium ini mereka ditempatkan sendiri-sendiri ya. Tidak sembarang gabung dengan apalagi antara pejantan ya, bisa saling serang mereka. Besoknya yang kita lihat ya bangkai cupang di akuariumnya. Maunya biar rame gitu ya, dari di akuarium banyak, ada ternyata saingan mereka ya. Sama seperti manusia ya, sama seperti kita. Kadang-kadang sesama pejantan itu bukan pejantan sesama pria ya, saling adu jotos ya, sama dengan ini ya. Mereka sangat teritorial tapi tidak berlaku untuk betina ya. Kalau pejantan betina ya digabungkan dalam beberapa waktu ya, harus temporal juga ya. Kalau terlalu lama digabungkan, misalkan di luar musim kawin mereka ya bisa saling serang juga, dibully nanti betinanya. Tapi kalau pada saat musim kawin ya mereka ya akur, happy gitu ya. Itulah kekuatan dari musim kawin ya, yang berantem bisa akur. Oke, itu fakta unik yang ke-6 ya, sangat teritorial. Sehingga tidak boleh kita asal campur mereka di dalam suatu wadah gitu ya. Kasihan nanti mahal-mahal, bisa saling melukai mereka. Kemudian fakta unik yang selanjutnya ya, ternyata yang membangun sarang kemudian merawat anaknya itu adalah cupang pejantan. Ya, ini baru nih top, pejantan tangguh ini, pejantan sejati. Ya, mereka membangun sarang dengan membuat gelembung di permukaan air. Ya, kita ketahui ikan pada umumnya mereka fertilisasi eksternal ya, sama-sama yang mengeluarkan sperma dan sel telur. Betinanya mengeluarkan sel telur ke perairan, pejantannya juga mengeluarkan sel spermanya ke perairan. Nah, setelah terbuahi telurnya, si pejantan akan mengumpulkannya dan menyemprotkannya di dalam sarang yang berupa buih tersebut. Ya, mereka tata di sana ya, biar aman dari predator telurnya. Nah, itu kerjaan si pejantan ya, bahkan sampai menetas pun ya, kira-kira itu telurnya menetas 24 sampai 36 jam masih juga dirawat oleh pejantan ini ya. Mantap pejantan dari cupang ya, mereka sayang anak, sayang keturunan. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang nomor 8 ya. Ternyata cupang itu cerdas ya. Mereka bisa dilatih sama seperti melatih anjing ya, dengan gerakan tangan, gerakan benda-benda, dihadiahi dengan makanan. Nah, nanti akan coba saya latih ikan cupang saya ini ya. Ya, mudah-mudahan dia bisa nanti sampai bicara, dia bisa nanti ya. Saya latih nanti dia bicara. Kemudian yang nomor 10. Nah, ini sekarang terkait dengan harga ya, sekarang sedang ngetren ini.
sesuatu yang ngetren, banyak dicari, kemudian kondisi langka, rumus ekonomi, harganya melambung. Jenis ikan cupang yang pernah dijual dengan harga tertinggi ya berkisaran di 25 jutaan ya. Itu adalah ikan dari jenis Kachen woracai. Ini susah namanya ini ya. Kachen woracai. Mudah-mudahan nggak salah nih penyebutan namanya. Ini ikan cupang dari Thailand ya. Kenapa bisa semahal itu ya, bisa seharga 25 jutaan? Seharga motor nih ya, karena warnanya itu yang spesial ya, warnanya mirip bendera Thailand. Nah, itulah nilai jualnya yang unik, kenapa ikan cupang Kachen woracai ini menjadi mahal. Banyak dijual bebas di marketplace, kisaran harganya itu yang tembus sampai 400-an itu ya, 2 juta, ada 1 jutaan. Misalkan yang 400 itu adalah yang big ear ya, yang sirip di darat telinganya yang besar itu, atau disebut juga cupang dumbo ya, bisa 400.000. Kemudian yang mahal sedikit itu double tail, yang ekor ganda, itu bisa sampai 2 jutaan. Kemudian yang plakad itu ya, sama dari bahasa Thailand juga, petarung. Plakad, jenis plakad itu kisaran harganya 1 jutaan ya. Lumayan juga ya, menggiurkan dari bisnis ikan cupang ini. Oke, terkait dengan umur dari ikan ini, itu kisaran dari 2 sampai 5 tahun ya. Dan sebenarnya walaupun ukurannya kecil ya, seperti yang pernah saya baca, ikan cupang ini sebenarnya idealnya itu dia butuh akuarium yang kira-kira volumenya itu 18 liter ya, baru mereka happy di sana. Kalau yang kecil-kecil begini ya memang tidak direkomendasikan ya. Kalau bisa yang besar memang. Ya sama seperti kita juga ya, daerah yang luas itu kita lebih leluasa jadinya. Walaupun di lingkungan yang kecil mereka juga mampu hidup, tapi alangkah baiknya kalau bisa diperbesar ya. Ya oke guys, itulah tadi 10 fakta unik dari ikan cupang yang setelah saya rangkum ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau terjun di dunia percupangan. Dunia percupangan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Ciao, bye.